Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Kisah Wali. Sunan Kalijaga, kisah dan strategi dakwahnya. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban dan Raden Abdurrahman. Berdasarkan satu versi masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Pada saat Sunan Kalijaga berdiam di sana, dia sering berendam di sungai atau kali, atau jaga kali. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak, dan mempunyai 3 putra, Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayuh dan Dewi Sofiah. Ketika wafat, beliau dimakamkan di desa Kadilangu, sebelah timur laut kota Bintoro, Demak. Budaya. Ada beberapa kreasi seni budaya yang diperkirakan digagas oleh Sunan Kalijaga, antara lain sekatenan, grebek maulud, layang Kalimasada dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, berakhir, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan 1478 Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang, tatal, pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik, pemujaan semata. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam dipahami, sudah mengikuti sambil mempengaruhi dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Maka ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta baju takwa, perayaan sekatenan, grebek maulud, layang Kalimasada, lakon wayang Petruk Jadi Raja. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin serta masjid diakini sebagai karya Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa, Kartasura, memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Padanaran Kebumen, Banyumas, serta Pajang, sekarang Kota Gede, Yogyakarta. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu Selatan Demak. Di antara para wali 9, beliau terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, seorang pemimpin, mubalik, pujangga dan filosof, daerah operasinya tidak terbatas, oleh karena itu beliau adalah terhitung seorang mubalik keliling, reizendele mubalik. Jikalau beliau bertablik, senantiasa diikuti oleh pada kaum ningrat dan sarjana. Kaum bangsawan dan cendekiawan amat simpatik kepada beliau. Karena caranya beliau menyiarkan agama Islam yang disesuaikan dengan aliran zaman, Sunan Kalijaga adalah seorang wali yang kritis, banyak toleransi dan pergaulannya dan berpandangan jauh serta berperasaan dalam. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga terhitung seorang wali yang ternama serta disegani beliau terkenal sebagai seorang pujangga yang berinisiatif mengarang cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dengan lain perkataan, dalam cerita-cerita wayang itu dimaksudkan sebanyak mungkin unsur-unsur keislaman. Hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwa masyarakat di Jawa pada waktu itu masih tebal kepercayaannya terhadap Hinduisme dan Buddhisme, atau tegasnya Shiva Buddha, ataupun dengan kata lain, masyarakat masih memegang teguh tradisi-tradisi atau adat istiadat lama. Di antaranya masih suka kepada pertunjukan wayang, gemar kepada gamelan dan beberapa cabang kesenian lainnya. Sebab-sebab inilah yang mendorong Sunan Kalijaga sebagai salah seorang mubalik untuk memeras otak, mengatur siasat, yaitu menempuh jalan mengawinkan adat istiadat lama dengan ajaran-ajaran Islam. Asimilasi kebudayaan.
Jalan dan cara mana adalah berdasarkan atas kebijaksanaan para wali 9 dalam mengembangkan agama Islam di sini. Sunan Kalijaga, namanya hingga kini masih tetap harum serta dikenang oleh seluruh lapisan masyarakat dari yang atas sampai yang bawah. Hal ini adalah merupakan suatu bukti bahwa beliau itu benar-benar manusia besar jiwanya dan besar pula jasanya. Sebagai pujangga, telah banyak mengarang berbagai cerita yang mengandung filsafat serta berjiwa agama, seni lukis yang bernafaskan Islam, seni suara yang berjiwakan tauhid. Di samping itu pula beliau berjasa pula bagi perkembangan dari kehidupan wayang kulit yang ada sekarang ini. Sunan Kalijaga adalah pengarang dari kitab-kitab cerita-cerita wayang yang dramatis serta diberi jiwa agama, banyak cerita-cerita yang dibuatnya yang isinya menggambarkan etik keislaman, kesusilaan dalam hidup sepanjang tuntunan dan ajaran Islam, hanya diselipkan ke dalam cerita pewayangan. Oleh karena Sunan Kalijaga mengetahui bahwa pada waktu itu keadaan masyarakat menghendaki yang sedemikian, maka taktik perjuangan beliau pun disesuaikannya pula dengan keadaan ruang dan waktu. Berhubung pada waktu itu sedikit para pemeluk agama Syiwa Buddha yang fanatik terhadap ajaran agamanya, maka akan berbahaya sekali kiranya apabila dalam memperkembangkan agama Islam selanjutnya tidak dilakukan dengan cara yang bijaksana. Para wali termasuk di dalamnya Sunan Kalijaga mengetahui bahwa rakyat dari kerajaan Majapahit masih lekat sekali kepada kesenian dan kebudayaan mereka, di antaranya masih gemar kepada gamelan dan keramaian-keramaian yang bersifat keagamaan Syiwa Buddha. Maka setelah diadakan permusyawaratan para wali, dapat diketemukan suatu cara yang lebih supel, dengan maksud untuk mengislamkan orang-orang yang belum masuk Islam. Cara itu diketemukan oleh Sunan Kalijaga, salah seorang yang terkenal berjiwa besar, dan berpandangan jauh, berpikiran tajam, serta berasal dari suku Jawa asli. Di samping itu beliau juga ahli seni dan faham pula akan gamelan serta gending-gending, lagu-lagunya. Maka dipesanlah oleh Sunan Kalijaga kepada ahli gamelan untuk membuatkan serancak gamelan, yang kemudian diberinya nama Kiai Sekati. Hal itu adalah dimaksudkan untuk memperkembangkan agama Islam. Menurut adat kebiasaan pada setiap tahun, sesudah konferensi besar para wali, di Serambi Masjid Demak diadakan perayaan Maulid Nabi yang diramaikan dengan rebana, bahasa Jawa terbangan, menurut irama seni Arab. Hal ini oleh Sunan Kalijaga hendak disempurnakan dengan pengertian disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat Jawa. Maka gamelan yang telah dipesan itu pun ditempatkan di atas pagengan yaitu sebuah tarub yang tempatnya di depan halaman Masjid Demak, dengan dihiasi beraneka macam bunga-bungaan yang indah. Gapura masjid pun dihiasinya pula, sehingga banyaklah rakyat yang tertarik untuk berkunjung ke sana, gamelan itu pun kemudian dipukulnya betalu-talu dengan tiada henti-hentinya. Kemudian di muka gapura masjid, tampillah ke depan podium bergantian para wali memberikan wejangan-wejangan serta nasihat-nasihatnya uraian-uraiannya diberikan dengan gaya bahasa yang sangat menarik sehingga orang yang mendengarkan hatinya tertarik untuk masuk ke dalam masjid untuk mendekati gamelan yang sedang ditabuh, artinya dibunyikan itu. Dan mereka diperbolehkan masuk ke dalam masjid, akan tetapi terlebih dahulu harus mengambil air wudhu di kolas masjid melalui pintu gapura. Upacara yang demikian ini mengandung simbolik, yang diartikan bahwa bagi barang siapa yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian masuk ke dalam masjid melalui gapura, dari bahasa Arab gapura, maka berarti bahwa segala dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Sungguh besar jasa Sunan Kalijaga terhadap kesenian, tidak hanya dalam lapangan seni suara saja, akan tetapi juga meliputi seni drama, wayang kulit, seni gamelan, seni lukis, seni pakaian, seni ukir, seni pahat. Dan juga dalam lapangan kesusastraan, banyak corak batik oleh Sunan Kalijaga, periode Demak, diberi motif, burung, di dalam beraneka macam. Sebagai gambar ilustrasi, perwujudan burung itu memanglah sangat indahnya, akan tetapi lebih indah lagi dia sebagai riwayat pendidikan dan pengajaran budi pekerti. Di dalam bahasa Kawi, burung itu disebut kukila, dan kata bahasa Kawi ini jika dalam bahasa Arab adalah dari rangkaian kata, ku, dan, kila, atau, kukila, yang artinya, peliharalah ucapan, mulut, mu. Hal mana dimaksudkan bahwa kain pakaian yang bermotif kukila atau burung itu senantiasa memperingatkan atau mendidik dan mengajar kepada kita, agar selalu baik tutur katanya,
Inilah di antaranya jasa Sunan Kalijaga dalam hal seni lukis. Dalam hubungan ini dibuatnya model baju kaum pria yang diberinya nama baju, takwo. Nama tersebut berasal dari kata bahasa Arab, takwa, yang artinya taat serta berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama yang simbolik sifatnya ini dimaksudkan untuk mendidik kita agar supaya selalu cara hidup dan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan agama. Nama Kalijaga menurut setengah riwayat, dikatakan berasal dari rangkaian bahasa Arab, kadli zaka. Kadli, artinya pelaksana, penghulu, sedangkan zaka, artinya membersihkan. Jadi kode zaka atau yang kemudian menurut lidah dan ejaan kita sekarang berubah menjadi Kalijaga itu artinya ialah pelaksana, atau pemimpin yang menegakkan kebersihan, kesucian, dan kebenaran agama Islam. Strategi dakwah Sunan Kalijaga. Dalam beramar makruf nahi munkar, Sunan Kalijaga membuat 5 landasan yang tertuang dalam bahasa Jawa. 1. Prasojo. Sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak sok gagah-gagahan, tidak sok berjuang demi Islam sendirian. 2. Prayogo. Dalam berdakwah haruslah memperhatikan dasar kepatutan dan kepantasan, menitik beratkan pada Islam rahmatan lil alamin. Tidak sembrono dan sewenang-wenang, walaupun tujuannya baik. 3. Pranoto. Berdakwah harus menggunakan siasah, strategi dengan tetap memegang hukum, mempertahankan pola lama yang masih relevan dengan zaman dan tetap mencari format gerakan yang lebih baik. 4. Prasetyo. Istiqomah, memegang nilai-nilai kebenaran dan keadilan, tidak mudah menjadi alat kepentingan satu golongan dan satu kepentingan. 5. Prayitno. Tetap waspada dan hati-hati terhadap orang-orang yang merusak Islam dari dalam maupun luar. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.